Sahabat Kompas.com, siap-siap nih buat kalian yang sering menggunakan kendaraan pribadi di Jakarta. Karena rencananya Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing di 25 ruas jalan di ibu kota. Nah, sistem ERP ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan khususnya di jam-jam sibuk. Nah, untuk tarifnya sendiri berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 tergantung dengan jenis dan kategori kendaraan kalian masing-masing. Nah, kira-kira di mana aja nih 25 ruas jalan yang akan diterapkan sistem ERP ini? Ini dia daftarnya. Sahabat Kompas.com, rencananya aturan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia bagian Barat loh. ERP ini akan diterapkan tergantung tingkat kepadatan lalu lintas di jalanan ibu kota. Bagi yang belum tahu, sistem ERP ini memungut biaya atau tarif dari kendaraan yang melintas di beberapa jalan tertentu. Tapi jangan salah, ERP ini berbeda dengan sistem tarif jalan tol. ERP lebih berorientasi untuk mengenakan biaya kepada pengendara atas kemacetan yang ditimbulkan. Selain itu, aturan ERP ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Raperda PPLE. Raperda ini sudah ditetapkan sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diundangkan oleh Sekda Marullah Matali. Penerapan ERP ini juga ada kriterianya loh. Salah satunya memiliki 2 jalur jalan atau setiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur. Sistem ERP ini sendiri masih dalam tahap pembahasan sahabat Kompas.com. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Raperda PPLE tadi masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta. Saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga masih membahas rancangan peraturan daerah terkait ERP. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafri Lipoto menargetkan rancangan peraturan ERP ini bisa tuntas pada tahun ini agar dapat segera diterapkan. Fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah. Meski aturan ERP ini masih dalam tahap pembahasan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun nyatanya sudah menarik banyak atensi masyarakat, khususnya bagi para pengendara kendaraan pribadi. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan mereka soal aturan ERP ini? Apakah mereka bakal setuju atau justru menolak? Yuk kita tanya langsung. Kurang setuju ya, karena belum waktunya ya kalau ngelihat dari ininya ya. Kalau dilihat dari pembangunan memang udah bagus, semua udah bagus, tapi kalau untuk planning rencana berbayar buat motor pakai apa ini kurang bagus ya, kecuali mobil ya. Saya sih tidak setuju sih, ya harusnya sih dipertimbangkan lagi. Nah, terus hal apa yang menyebabkan berbayar dengan tarif berbayar ini? Maksudnya apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak gitu sih? Tentu saya tidak, ya karena itu akan merugikan banyak pihak ya. Contohnya kayak mungkin pekerja-pekerja yang di jalan, seperti contohnya Gojek, Gokar gitu kan, bisa juga GrabCar gitu. Bukan hanya itu, tapi bagaimana orang-orang yang bekerja di instansi misalnya, tapi dia juga harus bertugas di lapangan, itu sangat memberatkan masyarakat sih. Kalau misalnya memang tujuannya untuk mengurangi kepadatan jalanan, mungkin bisa dilakukan dengan solusi yang lain gitu, bukan dengan cara menerapkan ERP. Mungkin seperti itu sih tanggapan dari saya. Nah, dari saya pribadi sih kurang setuju ya, atau nggak setuju.
Karena dengan jalan berbayar ini menjadi beban seorang driver online dan juga taksi online yang lainnya gitu kan. Dan ini juga bukan cara yang efektif gitu buat para driver atas dengan adanya keputusan buat jalan berbayar ini gitu kan. Karena kan kami para driver online juga suka muter-muter gitu kan, apalagi dengan tarif yang rencananya katanya dari mulai 5.000 sampai 19.000 ya kan. Jadi menurut kami sih begitu aja, kurang setuju dan tidak setuju. Kisaran kita mungkin ya kalau memang pemerintah memaksa ya mungkin 1.000 perak ya. Nah, 1.000 per ini ya. Uji coba mungkin ya. Jadi 5.000 sampai 19.000 masih mahal. Masih mahal, mungkin 1.000 makin masih dipikir-pikir ya gitu aja ya. Kalaupun berbayar ya paling nggak gede-gede banget lah ya. Minimal maksimal 2.000 kayak gitu. Kayak gitu sih, jangan mahal-mahal banget walaupun berbayar kayak gitu sih. Tidak, sangat tidak masuk akal dengan pendapatan masyarakat di Indonesia sekarang ini ya. Karena itu saya masih kurang tahu juga sih teknisnya itu tuh 5.000 tuh maksudnya satu ruas jalan atau bagaimana gitu. Kemahalan, dan karena pendapatan saya aja gitu suka kadang-kadang tidak nentu gitu kan dengan seharinya. Terus bagaimana kalau misalnya peraturan itu diadakan, kami juga harus membayar buat lewat jalan mana terus harus berbayar begitu. Untuk ininya sebenarnya bagus sih, efektif untuk mungkin ini pertama ya, gelombang pertama mungkin agak bagus mungkin kerjaan ke depan ya. Tapi selanjutnya gimana? Selanjutnya ya mungkin tarif-tarifnya jangan mahal banget ya. Mungkin 1.000, 2.000, 3.000 lah mungkin. Efektif. Sebenarnya kan kalau kendaraan ini kan memang udah kebutuhan ya. Karena kan orang dari luar kerja ke Jakarta kayak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih tetap aja sih. Jadi orang tetap macet sih kalau menurut saya kayak gitu. Kurang efektif sih kayak gitu sih. Kalau mengurangi macet pasti, karena akan banyak sekali orang yang tidak melewati ruas jalan itu. Tapi kan bagaimana dengan nasib mereka gitu? Mereka kan akan kehilangan pekerjaannya, bukan kehilangan sih, jadi bingung untuk bekerja jadinya gitu. Kalau menurut saya sih bisa efektif juga ya. Cuma kan kasihan para pekerja yang lain gitu kan. Mereka yang biasa melintas di jalan itu, terus mereka harus naik apa begitu kan, yang biasanya bawa kendaraan sendiri. Terus apalagi seperti saya driver online gitu kan yang setiap hari keluar ya, jadi menjadi beban aja sih buat para kami gitu ya. Rencana penerapan sistem ERP atau jalan berbayar elektronik ini nyatanya menuai kontroversi di tengah masyarakat. Meskipun aturan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan masih dalam tahap pembahasan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun masyarakat berharap aturan ini tidak diterapkan secara terburu-buru dan yang paling penting harus memikirkan kesejahteraan masyarakat. So, gimana pendapat sahabat Kompas.com mengenai aturan ERP ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau begitu, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.